Halo guys, kembali lagi ya sama saya Oni Lestari. Di sini saya sebagai mahasiswa Chemical Kontek Palembang pada prodi S1 Sistem Informasi dengan NPM 02120044 pada mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan 2 ya, dengan dosen pengampu Bapak Yuniansa Eskom Mkom. Nah, pada algoritma penjadwalan 2 itu adalah algoritma penjadwalan disk. Nah, apa saja yang ada di algoritma penjadwalan disk tersebut? Itu ada penjadwalan FCFS, ada penjadwalan SSTF, penjadwalan scan, penjadwalan C-scan atau circular scan ya, ada penjadwalan loop, dan ada penjadwalan siluk atau circular loop ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengenalan algoritma penjadwalan disk ini. Nah, pada video kali ini saya akan langsung mencontohkan saja kepada teman-teman tentang algoritma apa saja yang ada di penjadwalan disk ini. Nah, saya dari berbagai macam penjadwalan algoritmanya, saya akan membahas 3 contoh dari algoritma penjadwalan disk ini. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang contoh dan dari penjadwalan SCFS ya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, sebelum saya membahas tentang algoritma FCFS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada struktur disk itu sendiri. Nah, secara fisik disk cakram magnetis itu terdiri atas cakram yang tersusun sangat vertikal. Nah, kedua sisi atas dan bawah pada masing-masing cakram dapat ditulis data, kecuali pada permukaan cakram yang paling atas dan paling bawah. Nah, pada struktur disk ini memiliki 3 struktur dimensi. Apa saja? Yang pertama itu ada silinder, yang kedua adalah track, dan yang ketiga adalah sektor. Nah, ini akan ada pada pembahasan soalnya ya. Nah, langsung saja saya contohkan. Nah, langsung saja di sini ada beberapa contoh dari penjadwalan disk, yaitu antara lain yang pertama saya akan membahas tentang algoritma yang pertama kali tiba dan pertama kali dilayani atau FCFS, yaitu proses pengaksesan akan dimulai cara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian ya. Nah, contoh, diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrian akses track dengan saat awal 50 ya, atau headnya. Nah, jadi letak headnya itu di angka 50. Lalu di sini ada nomor antriannya, yaitu 13, 46, 65, 27, 95, 9, 17, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 82, 98, dan 7 ya. Nah, jadi dalam penyelesaian contoh pada TPD ini, yaitu algoritma ini akan menjalani yang pertama tiba dan itu akan pertama kali dilayani. Nah, di sini kita ada contoh kasus yaitu letak dari tracknya ini di 50 ya, di 50. Nah, maksud saya itu adalah headnya yaitu 50. Nah, seperti contoh yang di samping ini terdapat 50 ya. 50. Lalu di sini yang pertama kali kita lihat yang masuk dalam antrean yaitu adalah nomor 13. Nah, lalu
13. Lalu kita lihat di sini. Dari 50 kita garis ke angka 13 ya. Lalu kita titik. Nah, selanjutnya itu terdapat 46. Nah, lalu di sini kita lanjutkan garisnya ke 46 ya. Ini 46, kita berhenti di titik ini. Oke, selesai pada angka 46. Selanjutnya ada nomor antrian 65. Nah, kita lihat di sini, di mana 65. Langsung kita garis ke titik 65 ya. Selanjutnya ada 27. Nah, dari 65 ini kita garis ke angka 27 pada titik ini ya. Selanjutnya ada 95. Pada 27 ini kita tarik lagi ke angka 95. Ini 95 ya. Selesai, langsung kita lanjutkan lagi pada angka 9. Nah, di mana angka 9? Di sini. Kita berhentikan titiknya ya. Selanjutnya ada angka 7, berhenti di angka 17. Nah, saja kita tarik sampai ke titik sini ya. Selanjutnya nomor antriannya ada 53. Pada 17 ini kita garis lagi sampai ke titik 53 ya. Selesai. Selanjutnya ada 17 ya. Ada 17. Nah, lalu kita dari 53 ditarik ke sini, berhenti di angka 17. Selanjutnya ada 1 ya. Langsung kita ke 1. Titiknya di sini. Selanjutnya ada 82. Langsung kita tarik ke angka 82. Sini. Sesuai nomor antrian ya. Selanjutnya ada 2. Kita tarik lagi ke sini ke angka 2. 2 ini. Selanjutnya ada nomor antrian 17. Langsung kita tarik ke sini. 17. Selanjutnya ada 82. Nah, kita tarik lagi ke angka 82 dengan berhenti di titik sini. Lalu ada 98. Kita tarik lagi ya ke bawah di angka 98. Lalu yang terakhir itu nomor antriannya adalah 7. Kita tarik ke angka 7. Jadi inilah lintasan yang terjadi dengan menggunakan trek 100 ya. Kita tadi menggunakan trek 100 dengan nomor urut 0 sampai 99. Nah, pada algoritma FIFO atau PTPD ini kita akan mengecek data yang pertama kali masuk itu tadi adalah angka 13 yang antrian yang pertama kali dilayani. Nah, dan angka selanjutnya sampai dengan angka terakhir yaitu adalah 7. Nah, jadi lintasan yang tergambar itu adalah seperti ini. Sengaja saya contohkan dulu supaya teman-teman itu lebih mengerti dan mengetahui ini dapatnya dari mana dan seperti apa cara penggarisan dan pengerjaannya ya. Baiklah, selanjutnya saya akan mencontohkan. Nah, selanjutnya itu ada algoritma pitch up ya, yaitu pada algoritma ini hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada awal antrean. Nah, sambil mengakses track yang dilalui, ini algoritma ini mirip seperti metode PTPD ya, tetapi lintasan yang dilewati itu diambil atau dipungut
sehingga tidak perlu diakses lagi. Nah, di sini kita terdapat contoh seperti yang FCFS yang tadi ya. Diketahui antrean aksesnya itu dengan akses track dengan awal saat awalnya 50 dengan angka 50 ya. 50 lalu dengan nomor antrian 13, 46 dan seterusnya seperti contoh yang pertama tadi. Lalu langkah prosesnya itu dari 50 menuju ke lintasan 13 dan lintasan 13 ini dilewati 46, 27 dan 17. Nah, jadi itu tidak akan diakses lagi karena sudah diakses ya. Sehingga selanjutnya tidak ke 46 tetapi ke 65. Nah, sekaligus memungut 52 dan 53 karena 27 sudah diambil, maka selanjutnya menuju 95 sekaligus memungut 82. Karena 82 sudah dipungut, maka langsung menuju ke 1 dan seterusnya. Maka perhitungannya itu 50 sampai 13, 13 sampai 65 dan 65 sampai 95, lalu 95 sampai 1 dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan Gantt chart-nya ya. Di sini. Nah, di sini kita bisa melihat dari 50 ini antrean yang pertama kali itu adalah 13. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langsung saja kita menuju ke angka 13, berhenti di titik ini. Nah, sebelum menuju ke angka 13 ini ada beberapa yang sudah dilintasi ya, yaitu angka 46, 27 dan 17. Nah, karena ini sudah terlintasi, maka tidak perlu diakses lagi ya. Nah, di sini berarti 46, 65 dan 27 serta 17 ya. Nah, maka ini dicoret dan tidak akan diakses lagi. Selanjutnya di sini yang belum diakses itu adalah angka 52, maka kita akan langsung ke angka 52. Kita langsung tarik ke angka 52 dan berhenti kira-kira di titik ini. Nah, selanjutnya itu ada 53. Nah, yang belum terlewati. Jadi langsung saja kita garis ke angka 53 di sini ya. Selanjutnya ada angka di sini. Kenapa di sini langsung ke 65? Karena angka 65 ini adalah 53 ini langsung diakses ya. Nah, karena belum dilewati tadi. Jadi langsung ke 53 dan 65 ya, langsung ke 65 pada titik ini karena 65 ini belum dilewati. Selanjutnya kenapa di sini langsung ke 95? Karena di sini 95 itu belum terlewati. Selanjutnya ke angka 9. Nah, di sini 9 belum terlewati, maka langsung berhenti di titik 9. Selanjutnya ke angka 7 ya. Nah, antrean angka 7. Langsung kita ke 7. Selanjutnya ke angka 2. Nah, karena di sini 2-nya belum diakses, maka langsung ke angka 2 pada titik ini. Selanjutnya ke 1. Nah, di sini 1 belum terlintasi ya dari proses di atas, langsung ke 1. Selanjutnya itu kenapa garisnya langsung ke 98? Nah, karena di sini 98 ini belum dicoret karena belum terlintasi oleh akses yang sudah saya proses di atas ya. Jadi berhenti di titik 98 di sini.
Nah, pada algoritma pitch up ini kita jika sudah melintasi angka-angka yang sudah langsung ke antrean nomor pertama itu yang sudah dilintasi, maka tidak akan kita akses lagi. Maka lanjut ke angka yang belum kita coret atau yang belum kita lintasi ya. Nah, maka akhirnya seperti yang saya jelaskan tadi pada jadi di sini seperti yang kita lihat dan contohkan tadi, kalau algoritma ini sudah selesai, semua track sudah dilalui karena yang pertama kali tiba itu yang pertama kali dilayani. Dan ketika kita ingin melakukan track atau melakukan pada algoritma pitch up ini, jika sudah melalui beberapa lintasan lain, maka lintasan tersebut dinamakan sudah diakses ya, karena diakses itu hanya satu kali saja. Nah, maka yang belum terlintasi yang akan melanjutkan pada garis selanjutnya. Nah, inilah lintasan yang terjadi dengan menggunakan track 100 pada algoritma FIFO atau PTPD pertama kali datang, pertama kali dilayani. Maka kita akan mengecek dengan data yang pertama kali masuk itu 13 sampai akhirnya 7. Nah, seperti inilah contoh lintasan dari algoritma pitch up-nya. Cukup jelas? Langsung lanjut, kita akan membahas tentang algoritma yang ketiga. Langsung saja pada algoritma ketiga, yaitu ada algoritma WCTD atau proses yang dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan hulu baca tulis atau shortest set time atau biasa dikenal dengan SSTF. Nah, di atas atau di bawah. Nah, di sini ya, kita akan mencari letak track yang terdekat, baik itu di atas, di kiri, di kanan maupun di bawah dan seterusnya. Langsung saja ke contoh, itu diketahui antrian akses tracknya dengan saat awal itu adalah angka 50, tetap sama dengan soal sebelumnya, dengan track 100 dan diawali dengan nomor antrian 13 sampai 7. Nah, di sini karena kita mencari letak track yang terdekat dari angka 50 itu berapa? 46 atau 52, dan yang pastinya itu 52 ya, maka kita akan menggaris pada titik 52. Nah, 52 ini yang paling mendekati 52 adalah 53, maka garislah ke 53 pada titik ini selesai. Nah, pada titik di angka 53 ini kita cek kembali di manakah angka yang paling dekat dengan 53. Kenapa di sini ke garis 46? Kenapa tidak ke 65? Karena nominal 53 ini lebih dekat dengan 46 dibandingkan dengan 65. Nah, jadi kita kan di SFTF ini kita mengambil yang paling dekat terlebih dahulu. Nah, jadi 46 ini langsung kita gariskan pada angka 27 karena dia lebih mendekati, karena 27 ini lebih mendekati dari angka 46. Selanjutnya ke angka 17, karena 27 ini lebih mendekati 17. Kenapa tidak di 65? Karena jauh ya, lebih dekat ke 17. Dan selanjutnya ke 13, karena ini sama berurutan lebih mendekati, karena yang paling terdekatlah yang paling dulu digarisi ya. Selanjutnya ke 9. Nah, kita berhenti di titik 9 ini karena kalau untuk ke 65 itu sangat jauh ya, jadi kita menurun ke yang angka paling dekat. Selanjutnya ke angka 7. Nah, di angka 7 ini
yang paling dekat juga ya langsung. Jadi berhentinya di sini. Selanjutnya kedua dan seterusnya ke satu karena ini sangat mendekati angkanya karena jauh berbeda jika untuk menggaris ke samping karena pada algoritma SFTF ini dia mencari letak trik yang terdekat ya baik itu di atas, di bawah. Nah, dari angka 1 ini manakah yang belum sama sekali diakses yaitu 65. Nah, kenapa ini sangat jauh jaraknya ya karena yang terdekat sudah dilintasi dan diakses. Nah, sedangkan 65 itu belum diakses. Nah, jadi angkanya berhenti di sini ya. Nah, dari 65 ini manakah angka yang paling dekat yaitu angka 82 ya. Jadi garisnya berhenti di angka 82. Selanjutnya yang paling mendekati 82 di sini ada 95. Maka garislah pada titik 95. Selanjutnya ada 98. Jadi garislah di titik pada angka 98. Nah, kenapa di sini 99 tidak digarisi dan tidak ada garisnya atau titik? Karena di sini tidak terdapat nomor antrian yang mengantrikan 99. Nah, jadi ya bisa kita lihat pada algoritma SFTF ini atau shortest time first ya. Di sini lintasannya bisa kita lihat bahwa algoritma ini mencari jarak trik yang lebih dekat. Nah, baik itu pengecekan pada arah kanan dan arah kiri. Nah, maka tidak bisa dipungkiri bahwa yang terdekatlah yang paling dulu dilintasi ya. Jadi algoritma ini adalah algoritma termasuk algoritma yang mudah ya. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai algoritma penjadwalan disk. Itu saya sudah contohkan 3 algoritmanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya, subscribe di channel YouTube saya. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Thank you.